Abskep semuanya. Perkenalkan, saya Hamidatul Yuni, salah satu tutor di kebidanan. Baik, pada hari ini kita masuk kepada materi tentang asuhan kebidanan kehamilan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita subscribe dulu, like and share. Jangan lupa ya. Kita lanjut pada materi berikutnya tentang kehamilan perdarahan pada kehamilan muda, yaitu terkait dengan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Kehamilan ektopik yaitu suatu keadaan di mana hasil konsepsi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium cavum uteri. Nah, normalnya itu implantasi atau nidasi itu terjadi di cavum uteri, di dalam rahim bagian endometrium. Nah, pada keadaan yang patologis, kehamilan itu terjadi di luar rahim, bukan di cavum uteri ya. Nah, implantasinya bisa terjadi di abdominal, di perut, tuba falopii. Nah, di tuba ini banyak, bisa di ampulanya, di bagian ismusnya, di infundibulumnya ya. Jadi bisa juga di ovarium. Nah, ovarium yang kita tahu adalah tempat untuk ovulasi, menghasilkan ovum. Nah, nanti juga bisa terjadi keadaan kehamilan ektopik di sana. Kemudian di intraligamen. Ligamen penghubung kornu dan di serviks ya, di serviks. Nah, pada keadaan normal implantasi itu terjadi di fundus, korpus ya. Bisa jadi di sini di fundus ataupun di korpus. Ya, rahim kita tahu ya terbagi 3, fundus, korpus dan serviks. Nah, normalnya adalah di fundus dan korpus. Nah, pada keadaan patologis juga ada terjadi di intraligamen, di ovarium, di tuba falopii, dan ada juga terjadi di serviks. Nah, ini bukan tempat yang seharusnya janin itu bertumbuh ya, karena kita tahu ini serviks adalah jalan lahir, lewatnya aja. Nah, ini juga ya, kita tahu tuba falopii merupakan bagian yang kecil untuk lewatnya ovum dan sperma pada saat mau terjadi fertilisasi. Ya, jadi pada keadaan patologis dia bisa terjadi di luar rahim. Nah, yang saya tanda ini yang betul-betul itu adalah keadaan normalnya. Pada keadaan patologis nih, ini tidak boleh di sini, tidak boleh sini. Jadi pada kasus tertentu dia terjadi di luar rahim. Nah, gejala kliniknya kita kenal dengan trias ya. Bisa dengan amenore, tidak ada datang haid beberapa bulan. Kemudian disertai dengan tanda-tanda hamil, mual, morning sickness, mual muntah. Ya, kemudian ada juga perasaan mengidam ya. Jadi kemudian nyeri abdomen. Nah ini menjadi petunjuknya untuk kehamilan ektopik. Pada keadaan kehamilan ektopik, pada saat dilakukan palpasi ataupun dilakukan pemeriksaan fisik melalui vagina, dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat ya, berbeda dengan nyeri-nyeri yang biasanya. Kemudian pada kehamilan ektopik ini juga ada terjadi perdarahan. Makanya kita juga harus hati-hati membandingkan apakah ini diagnosanya kehamilan ektopik, molahidatidosa atau abortus. Nah, kita harus jeli melihatnya, kira-kira ini kenapa? Apa kira-kira penciri khususnya dari masing-masing kasus tersebut? Nah, kalau untuk pencirinya untuk kasus kehamilan ektopik adalah ini ya. Dia sama-sama terjadi perdarahan, sama-sama ada tanda-tanda kehamilan, tes speknya juga positif. Ya, amenorrhea juga ada, tapi berlebihan pada nyeri abdomen ya, dan ada nyeri saat goyang serviks ini ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik ibu terlihat anemis, ada pucat pada konjungtiva. Kemudian juga ada tanda-tanda shock ya, nadi takikardi ya. Kemudian nyeri tekan abdomen dan tes kehamilan positif ya. Jadi sama dengan molahidatidosa. Molahidatidosa tes kehamilan juga positif. Kemudian abortus juga positif. Abortus yang mana yang positif? Abortus imminens ya, yang mengancam tadi. Kemudian kehamilan ektopik juga positif karena HCG-nya masih terdeteksi. Nah, pada pemeriksaan labor, HB dan eritrosit menurun. Kadar HB, hemoglobin dan eritrosit, sel darah merahnya menurun. Namun pada kadar leukositnya meningkat ya. Ada tanda-tanda meradang ya. Kemudian penata laksanaannya, ini kasus kehamilan ektopik ini bidan sama sekali tidak bisa melakukan tindakan apapun. Jadi kalaupun bidan berada di fasilitas kesehatan dasar atau puskesmas itu tetap merujuk juga, karena tindakan lainnya tidak, memang harus
ke dokter spesialis obgyn yang melakukan. Bisa dilakukan dengan di kuratase. Ya. Kemudian yang bisa bidan lakukan pada saat merujuk adalah optimalisasi keadaan ibu. Ya, kalau seandainya ibunya terlihat sangat shock, ya dipasang infus, kemudian pasang oksigen bisa jadi, kemudian menghentikan pendarahan. Ya, menghentikan pendarahan itu ini pada saat kita berada di rumah sakit. Ya, jadi untuk kasus kehamilan ektopik terganggu itu memang kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Tidak bisa kita tangani di fasilitas kesehatan dasar ataupun bidan praktek mandiri. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang ingin membahas tentang materi yang lain silahkan bergabung dengan bimbel Upscape kami. Silahkan follow Instagram kami. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Hamidatul Yuni, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin